Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat Bapak Ibu guru hebat yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Ansor Yadi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, dengan fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktik Bapak Ahmad Fauzan, menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah penanaman nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Membangun budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan cara: 1. Merubah paradigma berpikir. 2. Konsep disiplin positif dan motivasi. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan kebutuhan dasar murid. 5. Posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Aksi nyata yang kami lakukan di sekolah adalah melakukan sosialisasi tentang budaya positif kepada rekan guru dan karyawan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Sekjen Basargi, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Basargi dan saya muliakan semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali hadir di ruangan multimedia ini dalam suatu agenda, yaitu adalah workshop bagaimana membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Pernah dengar istilah budaya positif? Apa menurut Ibu yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Penerapan disiplin tanpa kekerasan. Bapak Ibu guru kalau mendengar kata-kata disiplin sejak kecil, apa yang tertanam dalam Bapak Ibu? Hukumannya. Disiplin punya makna hukuman yang sifatnya menakutkan. Ada ketekanan pada murid. Sekarang adalah bagaimana di zaman kita selanjutnya itu anak-anak tidak lagi melakukan sesuatu karena takut pada hukuman. Bagaimana caranya? Itu yang disebut dengan budaya positif. Ini ada Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah salah satu tangan Anda, coba Anda bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Misalkan ada intannya di tangan Anda, yang A. Yang B adalah tugasnya mengambil atau melihat apa yang begitu berarti di tangan A. Artinya boleh B itu ingin mengambil yang di tangan Bapak atau Ibu. Padahal itu menurut Bapak dan Ibu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi hidup Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu itu membuka tangan untuk diberikan atau tidak? Mempertahankannya, walaupun dipaksa misalkan. Apalagi dipaksa atau dipertahankan. Kalau dirayu, kenapa dipertahankan? Karena sesuatu yang sangat berharga. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Ketika Bapak Ibu itu membuka atau mempertahankan, siapa yang sebenarnya punya kendali kontrol pada diri Bapak Ibu? Ini siapa yang punya kontrol membuka atau menutupnya? Diri kita sendiri. Yang punya kontrol diri kita sendiri. Coba bayangkan pada murid kita. Ketika anak didik kita itu mau tunduk pada peraturan sekolah, siapa yang kontrol dirinya? Apa dirinya sendiri? Dirinya sendiri kan? Muridnya sendiri. Bagaimana cara dia? Kan dikontrol oleh siapa? Dirinya bersedia dikontrol oleh orang lain. Mempersilahkan orang lain mengontrol dirinya. Kalau dia bilang persilahkan,
enggak tak masuk akal, saya bisa, saya tidak bisa kan. Nah, jadi pada posisi itu anak didik mempersilahkan orang lain mengontrol dirinya, itu punya efek. Ketika kita mempersilahkan diri kita dikontrol oleh orang lain, punya efek. Apa efeknya? Terjadi ketidakbahagiaan, ya kan? Terpenjara, tertekan, ilusi, bayangan, tidak nyata ya. Ilusi guru mengontrol murid, pakai bahasa ilusi di depannya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ada tujuannya. Misalkan begini, ada 5 kebutuhan pokok di slide ini ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama love and belonging. Apa yang love and belonging? Cinta ya, cinta itu. Cinta. Kemudian ada power, ingin diakui. Ada anak didik itu ketika anak didik itu misalkan bertingkah, coba ditelusuri. Pasti dia ada tujuan dari 5 kebutuhan pokoknya yang tidak terpenuhi di rumahnya, sehingga dia mencari pemenuhan kebutuhannya itu di sekolah. Misalkan anak didik di rumahnya tidak punya rasa cinta kasih sayang dari orang tuanya, maka dia akan cari perhatian lah di sekolah, sehingga kebutuhan cintanya itu bisa dia peroleh dari gurunya, dari temannya. Atau hukuman, pernah memberikan hukuman pada anak. Pak Asyid pernah memberi hukuman. Hukuman itu biasanya diberikan dengan nada suara yang lembut apa keras, bahkan bentakannya kan, namanya hukuman. Lambat berapa menit? 10 menit. 10 kali di lapangan sepak bola, gitu kan? 10 kali gitu. Jadi itu hukuman. Hukuman itu sebisa mungkin dijadikan alternatif terakhir, atau kalau bisa tidak pernah ada hukuman. Lalu kenapa? Karena hukuman itu mewariskan dendam pada anak. Mewariskan dendam. Nah betul, pernah merasakan dong? Bukan Pak, pengalaman. Ya. Punya murid anak-anak didik. Ya, coba Bapak Ibu, sekarang yang usianya hampir 30 tahun, hampir 30 tahun sekarang usianya, pernah dimarahi oleh guru, ada guru yang begitu menurut Bapak Ibu galak, ingat tidak sampai sekarang? Hah? Saya Pak 30 Pak. Saya cuma Pak Didi usianya masih 27 tahun. Coba begini, ya, guru SD yang galak menurut Bapak Ibu, sekarang masih diingat enggak? ada dia. Namanya siapa? Ya. Perlakuannya seperti apa? Ya. Kalau saya masih ingat sampai muka itu pernah. Bukunya panjang begitu. Apa yang dalam otak benak anak atau kita kepada guru tersebut? Ada rasa tidak respect lah ya, paling tidak respect. Jadi kekerasan atau hukuman mewariskan rasa dendam. Artinya, bagaimana Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas, dari awal masuk kelas sampai keluar dari kelas itu meninggalkan bekas positif dalam hati anak didik kita. Artinya apa? Anak-anak melakukan pembelajaran dengan rasa senang, dengan rasa bahagia, sehingga berkesan. Lambat laun kalau begitu tiap pembelajaran, maka Bapak dan Ibu akan menjadi guru yang dirindukan oleh anak didik Bapak Ibu. Mereka kerong, ya, dirindukan. Kalau tidak ada, dicari. Jadi ketika murid mencari Bapak Ibu ke kantor, mana Bu Yuni Pak? Berarti banggalah Bapak Ibu guru, karena Bu Yuni berarti dirindukan sama murid-muridnya. Nah, tapi juga berbahaya. Tidak ada di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada murid itu bagaimana supaya menyenangkan pembelajarannya kepada anak didik. Yang pertama adalah kita harus tahu karakter anak didik kita. Sudah pelajarannya kemarin kita sudah pernah diberi pelajaran tentang apa?
S apa kemarin itu? S itu yang tampak ke permukaan hanya 18% kan? 88%-nya itu di bawah permukaan. 18% itu yang anak didik tampakkan ke kita. Sedangkan 88%-nya tersembunyi dalam alam bawah sadarnya. Jadi bagaimana kita menggali yang 88% sehingga pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu kriterianya satu. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan gaya belajar anak didik. Ada berapa gaya belajar anak didik kita? Ada 4 kalau yang Pak Asuti buat. Yang pertama apa ya? Auditory, physically, kinestetik, visual. Yang keempat, kompleks ada. Jadi berarti gaya belajarnya berubah-ubah. kompleks artinya anak didik itu memiliki gaya belajarnya itu ada dalam dirinya. Jadi kompleks ya. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mungkin difasilitasi oleh Pak Eva. Bagaimana sih membuat pembelajaran yang auditori, pembelajaran yang kinestetik seperti apa, sehingga semua kepentingan anak didik itu tercover. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar anak didik kita, yang kedua adalah sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi anak-anak yang saya sering mengajar anak-anak, pas ketika saya menerangkan, anak-anak itu khusyuk, saya sudah bangga. Alhamdulillah anak didik saya khusyuk mendengarkan saya. Setelah saya datangi ke bangkunya, menggambar. Yang digambar bukan tentang materi saya. Apa yang digambar? Iya. Sehingga mungkin nanti adalah anak-anak yang suka menggambar, bagaimana pembelajarannya adalah sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya juga sudah pernah bilang ke William tentang satu anak yang bernama Taman. Saya pernah wawancarai, Dong, kamu kok tidak bisa diam, tidak bisa konsentrasi kalau belum mendengar. Apa kesukaannya kamu? Menung dia. Hari saya pancing, suka balapan sepeda motor. Iya Pak, game saya tentang itu Pak. Berarti kalau suka balapan sepeda motor, biasanya anak ini adalah anak-anak yang suka bongkar-bongkar mesin. Saya tanya lagi, bisa bongkar-bongkar mesin? Pak, senang saya Pak, menyusun, membongkar-bongkar. Saya kasih tahu Bu Rian, ternyata Bu Rian, alhamdulillah, makasih Bu Mama. Ternyata Bu Rian mempraktekkan itu, membedakan si Tamamit ini dengan beri tugas bukan mesin yang dibongkar. Mungkin baku ya Bu. Nah, ternyata Bu Rian saya lagi Membongkar rahasia. benar, yang penting jangan membongkar rahasia, apalagi bongkar hati, bahaya. Nah, Pak Eko sudah menunjuk. Yang kedua adalah mandiri. Apa mandiri? Mandiri. Mandiri, ya. Mandiri artinya adalah bagaimana Bapak Ibu guru selalu mengupdate pengetahuannya. Jadi apa yang kita ketahui, termasuk saya ketika lulus kuliah, saya merasa bahwa saya paling bisa mengajar. Tapi nyatanya pembelajaran itu terus meningkat, terus berubah karena kita sosial itu perubahannya cepat Bapak Ibu. Setahun saja kita tidak update, ketinggalannya sudah banyak. Sehingga maka tugas guru ke depannya adalah bagaimana dia mampu mengembangkan dirinya secara mandiri. Tidak tergantung kepada program sekolah, tidak tergantung dengan tuntutan dari sistem. Tapi memang dirinya sendiri yang mau untuk mengupdate pengetahuan. Termasuk saya sisi pengetahuan mungkin ya lebih dari anak-anak. Tapi kalau sisi keterampilan IT, saya jauh dengan ayah saya. Buat video saya ada 3 video ayah saya yang buatkan itu. Canggilan cepat, gini. Gimana ini suaranya tidak match dengan anunya ayah saya. Gampang Pak, ini tinggal diinikan Pak. Seret ke sini Pak. Berarti bagaimana anak-anak begitu cepat mengalahkan kita. Maka bagaimana kita juga setidaknya walaupun tidak mampu menyamai anak kita, paling tidak kita tahu
tahu istilah-istilah dan cara-cara walaupun tidak banyak apa yang anak didik kita telah mampu di situ. Jadi itu penting buat kita terus update secara mandiri. Kemudian reflektif. Reflektif itu artinya begini. Kita harus mulai membiasakan diri setiap selesai mengajar melakukan refleksi diri kita. Boleh faktor eksternal, bantuan murid-murid, bantuan teman guru lain. Coba saya ngajar seperti apa. Dan yang terpenting adalah merefleksi diri sendiri. Saya ngajarnya seperti apa ya tadi. Kok anak didik saya ada yang seperti itu. Sehingga kita ada semacam keinginan untuk memperbaiki di kelas berikutnya atau di pertemuan berikutnya, sehingga apa kejadian yang menurut kita tidak maksimal bisa kita lakukan di pertemuan berikutnya. Membiasakan diri untuk refleksi. Termasuk kita misalkan memberi nilai raport harus ada refleksi. Karena apa? Tadi sudah ada anak didik menemukan satu kelas 9 nilainya sama. Setelah dicek bukan kesalahan guru, kesalahan Pak Marto ketika dulunya cetaknya, akhirnya sudah diperbaiki. Artinya pentingnya refleksi begitu. Selanjutnya adalah kolaboratif. Maksudnya kolaboratif adalah kita tidak sendirian. Dan kalau sendirian kita tidak mampu. Kita harus mulai membiasakan diri bekerja sama dengan orang lain. Dengan teman guru semapel, atau dengan teman guru selain mapel, atau bahkan kalau bisa adalah melakukan kolaborasi dengan wali murid. Karena bagaimanapun sisa dari jam yang kita lakukan di sekolah lebih banyak bersama wali murid. Kolaborasinya bentuk bisa masukan atau kerjasama bagaimana pemantauan anak. Atau kalau ada wali murid yang punya kompetensi mengajar sesuai materi kita, bisa kita datangkan, minta tolong ngajar ke kelas kita pada materi kita. Itu boleh. Jadi kita kolaborasi. Bisa juga kolaborasi dengan alumni. Boleh dengan alumni. Ada alumni kita yang canggih teknologinya. Kebetulan ada pembelajaran proyek kehidupan berkelanjutan tentang teknologi, kita datangkan. Boleh jadi mitra kita dalam mengajar anak didik. Artinya ke depannya bagaimana kita membiasakan kolaborasi. Bukan makna kolaborasi, saya jam 7 punya ngajar, saya kemudian WA Pak Rasidi, tolong dibuatkan izin saya tidak ngajar. Terus Pak, saya kolaborasi dengan Burian yang suruh ngajar. Itu bukan kolaborasi. Apalagi terus-terusan setiap hari itu Burian yang ngajar. Itu bukan kolaborasi. Ya. Jadi ke depan adalah kolaborasi. Dan sekarang di 2.1 memang kolaborasi yang ditentukan. Jadi bagaimana Alfamart, Indomaret itu maju karena mereka tidak sendirian. Karena mereka berkolaborasi dengan yang lain. Yang terakhir adalah inovatif. Artinya inovatif, bagaimana guru-guru menemukan hal-hal baru yang sifatnya menyelesaikan persoalan hidup. Hal-hal baru, hal-hal yang luar biasa, yang ya misalkan dapat menemukan aplikasi supaya tidak tergantung pada hutangan. Ya Pak Jadi, ada aplikasi yang tidak tergantung pada hutangan, ditemukan oleh guru IPA, itu namanya inovatif. Jadi ada guru sudah bisa membuat ATM sendiri beserta uang. Inovatif itu solusi. Ada guru bisa menyelesaikan hutangnya. Ya. Ini Pak. Dengan tambah hutang lagi. Inovasi, tapi dalam hal ini mungkin inovasinya adalah inovasi tentang pembelajaran dan mensupport anak didik untuk menemukan minatnya. Karena saya tanyakan beberapa anak sampai sekarang ada yang belum tahu cita-citanya jadi apa. Maka saya bilang sama dengan saya. Sampai saya sekarang nggak tahu cita-cita saya mau jadi apa. Terserah Tuhan jadi apa. Nah, sekarang bagaimana tugas kita yang terjadi pada diri kita tidak terjadi pada anak didik kita. Temukan apa potensinya, jadikan itu cita-citanya. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya mau cerita sedikit. Saya tadi pagi ngambil rapot anak saya, dialog dengan guru kelasnya, wali kelasnya. Beliau bercerita bahwa ada satu anak ketawa nyontek. Oleh beliau disuruh maju ke depan, dan anak tersebut merasa dipermalukan. Ya, bukan hanya laporan, bahkan tidak terbayang oleh saya sebagai sama-sama guru.
Mereka itu menghasut semua teman-temannya untuk protes agar gurunya diganti, Pak. Guru kelas, Pak, gurunya. Barusan ini saya ngambil rapor. Jadi hanya gara-gara bahwa bahkan sebenarnya realita, gambaran realita di sekitar kita bahwa begitu jauhnya sampai menuntut agar gurunya diganti. Guru kelas 6. Guru kelas bukan sinetron. Itu calon Main apa itu? Iya. Main apa? Pernah reflektif itu. Dan kenapa kita itu mengikuti perkembangan begitu? Karena anak didik kita itu yang ditonton luar biasa. Kenapa dia tidak mesti orang tuanya? Kenapa dia ada timbul munasub? Kadang dari tontonannya. YouTube. Kadang dari YouTube. Dan karena sudah begitu luar biasa lompatan pemikirannya anak didik, maka ini kurikulum merdeka itu berdasarkan penelitian. Jadi kenapa yang itu berdasarkan penelitian? Artinya kita tidak bisa membawa zaman kita pada zaman sekarang. Berperilaku pada murid kita sebagaimana guru kita memperlakukan kita pada zaman dulu ketika masih kecil. Maka kalau itu diterapkan terjadi seperti yang terjadi begitu. Jadi bahasa psikologinya akan menimbang dendam. Bentuk dendamnya itu orang biasanya demo, unjuk rasa, atau mungkin WA ke gurunya itu ya. Nah, ada 5. Yang pertama adalah fungsi memberi hukuman. Efeknya seperti itu tadi, dendam. Dan itu kalau tidak diputus akan menjadi guru bertipe seperti itu nanti kelak. Akan menjadi hukum. Yang kedua adalah fungsi membuat orang merasa bersalah. Please Dena, kamu kalau begitu terus tak kasih enggak sama bapak? Bapak akan dimarahi kepala sekolah. Anak itu apa? Sehingga anak ketika merasa bersalah itu akan mematikan daya kecerdasannya lah, kreativitasnya kan. Kalau saya mati. Iya. Kemudian yang ketiga apa? Sebagai teman. Kalau sebagai teman itu anak-anak, walaupun kita posisinya sebagai guru, tapi bagaimana kita bisa anak-anak bersikap kepada kita secara terbuka seolah-olah pada temannya. Sehingga kita bisa menggali hal terdalam terjadi pada anak didik itu. Kalau dengan menjadikan anak didik sebagai teman, ini saya coba, jangan saya perlu semuanya, dicoba praktekkan, ternyata memang sampai anak itu bercerita hal yang tidak dia ceritakan kepada temannya sendiri bahkan. Ini rahasia ya? Iya. Begitu. Sehingga kita ketika memandang anak didik, kalau kita sampai tahu begitu, ketika anak didik itu melakukan seperti itu, karena dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka bagaimana sekolah kemudian memberikan fasilitas dengan cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan anak didik sebagai teman. Ada lagi sebagai pemantau. Sebagai manajer ini pelaksanaannya ada istilahnya segitiga restitusi. Sampai anak dia menyadari benar oh iya Pak, saya tidak ingin menjadi diri saya seperti ini Pak. Saya ingin menjadi saya seperti ini. Kalau kamu yang menjadi seperti itu, kalau perilakunya seperti ini akan jadi tidak tetap. Tidak Pak. Terus bagaimana caranya? Jadi tumbuh dari sendiri. Caranya saya harus begini Pak, begini. Setelah dia menyadari dan mengetahui langkah-langkahnya, kita kunci. Yuk perjanjian dengan Bapak. Cuma kita berdua misalnya. Kamu akan begini. Benar begitu? Iya Pak. Siap. Berusaha Pak. Ya. Nanti Bapak evaluasi. Jadi tumbuhnya dari anak diri sendiri. Itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sedikit banyak ada pandangan-pandangan lain dari yang kita pandang sebelumnya. Mohon maaf dalam menghitung waktu dari Bapak Ibu Guru. Akhirul kalam wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang modul budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas yang sudah disosialisasikan oleh calon guru penggerak Angkatan 7, Bapak Ansoryadi, di sekolah kami SMP Negeri 2 Saronggi. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas juga dibuat bersama dapat membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui pembelajaran dan penilaian positif bagi warga kelas. Sehingga ketika keyakinan kelas dilaksanakan, yang pertama akan timbul motivasi internal dari siswa, yang kedua meningkatkan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dari hal-hal tersebut, sehingga ketika dalam proses pembelajaran, guru lebih mudah mengontrol siswa karena setiap kegiatan yang dilakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan menimbulkan aura yang positif. Terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Rohmadianto, guru pendidikan Pancasila SMP Negeri 2 Saronggi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan testimoni tentang budaya baru, yaitu budaya positif, yang merupakan materi yang sudah disosialisasikan oleh teman kami, Bapak Ansoryadi, selaku calon guru penggerak Angkatan 7. Setelah kami mendapatkan pemaparan tentang apa itu budaya positif, kami sangat tertarik untuk menerapkannya dan memberlakukannya di sekolah kami, di mana semua lini di setiap kehidupan itu pasti ada yang namanya aturan, termasuk di sekolah. Ternyata di sekolah itu ada juga aturan yang perlu dibudayakan sehingga menjadi suatu karakter atau sifat yang menjadi keseharian warga-warga sekolah, termasuk peserta didik, di mana peserta didik menjadi terbiasa dengan aturan tanpa keterpaksaan. Nah, untuk itu juga perlu adanya kerjasama yang baik antar satu dengan yang lainnya, di mana semua warga sekolah untuk turut serta membudayakan budaya positif dimanapun, kapanpun, termasuk ketika nanti akhirnya berimbas ke kehidupan sehari-hari. Jadi demikian dari saya selaku guru atas budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Ansoryadi di sekolah kami SMP Negeri 2 Saronggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti penimbasan tentang budaya positif di sekolah, saya baru menyadari kalau budaya positif sekolah salah satunya bisa dimulai dari budaya positif keyakinan kelas. Dalam hal ini dibutuhkan suatu komitmen, dibutuhkan suatu kesepakatan antara guru juga dengan siswa bagaimana membangun suatu pembelajaran yang kondusif sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Dengan adanya kesepakatan, dengan adanya komitmen dari kedua belah pihak, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik dan diharapkan segala komitmen dan segala kesepakatan yang sudah dibuat akan mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Bapak Ibu guru. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasidi, guru di SMPN Negeri 2 Saronggi, Sumeneb, Madura. Kali ini saya akan berbagi kembali tentang menumbuhkan budaya positif dengan restitusi di sekolah yang sudah disosialisasikan oleh rekan saya Bapak Ansoryadi selaku calon guru penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu guru hebat, kita ketahui bahwa budaya positif sangatlah penting untuk mengembangkan bakat dan potensi anak-anak agar memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif di sekolah yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam menumbuhkan budaya positif, inilah yang perlu untuk meninjau ulang strategi menumbuhkan lingkungan positif yang selama ini dilaksanakan di sekolah. Sekolah ibaratkan kita bercocok tanam menumbuhkan budaya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menumbuhkan budaya masyarakat diperlukan lingkungan positif
yang di dalamnya mengembangkan disiplin positif sehingga murid mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Melalui lingkungan positif yang dikembangkan, disiplin positif inilah yang mampu di sekolah kembangkan sehingga lahirlah murid dan karakter yang kuat dan mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal dan unik. Sosialisasi yang dipaparkan oleh Bapak Ansoryadi ini tentang restitusi dalam membangun budaya positif di sekolah, membuka wawasan dan paradigma baru kami sebagai seorang pendidik dalam penanganan siswa di sekolah. Disiplin positif yang mampu menghasilkan murid yang berkarakter kuat ini tentunya bukan lahir dari hukuman, tetapi ingat Bapak Ibu, tidak lahir dari hukuman, tetapi dari proses belajar dengan motivasi diri dalam dirinya, bukan karena takut hukuman atau ingin penghargaan. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami Bapak Ansoryadi, sangat bermanfaat, sangat bagus sekali untuk kita dikembangkan di sekolah. Tetap semangat dan buat perubahan dalam membangun budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Didi Subagio, Guru SMP Negeri 2 Saronggi. Pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas yang disosialisasikan oleh calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Ansoryadi dari SMP Negeri 2 Saronggi. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku ini juga akan berujung pada terbentuknya budaya positif di kelas. Untuk itu, keyakinan yang baik tidak hanya digunakan dalam pembelajaran, namun perlu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah yang dapat ditempuh adalah memulainya dengan membangun budaya positif di kelas melalui komunikasi efektif. Itulah yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya Didi Subagio dari SMP Negeri 2 Saronggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya? Pada kesempatan ini kita akan membuat sesuatu yang baru di kelas kita. Apa itu? Membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah tahu apa keyakinan kelas? Ada yang tahu peraturan kelas? Peraturan sekolah ada? Kalau peraturan sekolah yang kamu tahu, kamu terlibat enggak dalam membuat peraturan sekolah itu? Tidak. Tahu-tahu sudah ada ya? Yang membuat guru bersama BK ya, tiba-tiba langsung ada sosialisasi tentang peraturan sekolah begitu ya. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan bersama, kontrak belajar. Kita akan membangun kondisi kelas ini senyaman mungkin sesuai dengan keinginan kita bersama. Jadi, pembuatan keyakinan kelas itu berasal dari kita yang membuat, kita rumuskan bersama, dan kita sendiri yang akan menjalankan. Apa tujuannya? Terciptanya suasana kelas yang nyaman bagi semua warga kelas. Paham tujuannya? Sudah tahu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan,
kita akan memulai membuat keyakinan kelas. Caranya seperti apa? Pertama, silahkan kamu tulis di lembaran yang Bapak akan berikan ini, satu saja tiap orang, keyakinan kelas seperti apa yang ingin kamu ciptakan di suasana kelas ini. Ya, satu siswa, satu keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Paham? Ya, ini saya Bapak berikan ini ya. Yang sudah dapat boleh langsung difikirkan. Setelah itu ditulis dalam lembaran ini apa menurut kalian keyakinan kelas yang harus kita bentuk. Ya boleh, cari di situ. Kita turunkan ke dalam bentuk keyakinan kelas. Itu kebajikan universal. Kamu ingin kelas kita seperti apa? Sejahtera. Misalkan kreativitas. Ya. Nah, jadi kamu buat kelas yang kreatif itu seperti apa? Yang mencakup. Misalkan menciptakan suasana kelas yang mendukung terhadap kreativitas yang dibuat oleh siswa, ya. Misalkan ini membuat hiasan kelas bersama, ya. Itu kan bentuk kreativitasan kelas. Boleh. Kelas mewadahi siswa untuk berkreativitas. Sudah dapat semua? Silahkan ditulis keinginannya kamu satu saja, kelas kita akan seperti apa. Terserah kalian, boleh. Misalkan ada aturan di kelas kita kalau keluar kelas harus izin terlebih dahulu, ya boleh. Yang membuat kamu nyaman, misalkan tidak gaduh, tak oleh huta-huta, nah, ya. Atau tidak ada bahasa-bahasa bully di dalam kelas, boleh. Yang sekiranya kamu akan nyaman dan kerasan dalam kelas. Tentang kebersihan, tentang hubungan dengan guru, hubungan sesama, teman, bagaimana, boleh. Hah? Ya, betul, bagus. Kasih nama. Kasih. Boleh, kasih nama. Nama panggilan. Nama panjang sekali. Ya udah. Ya mau di W. Udah. Hah? Menghormati guru dengan perkataan, perilaku, dan tingkah laku ketika mengajar dalam kelas. Misalkan, menghargai pendapat teman, walaupun dia berbeda pendapat dengan kita. Boleh, ya, dengan bahasa yang baik. Misalkan. Tidak malu ketika berdiskusi. Ya, bagus, boleh. Bekerja sama dengan baik saat mendapat tugas kelompok, saling membantu. Ya, tidak boleh dalam. Terus, itu apa namanya? Bahasa umumnya apa? Bekerja sama. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel di sebelah selatan, di rumusan. Ini di rumusannya, nanti ini kesepakatannya. Tidak, saya mau benda. Bukan.
Sudah semua? Sudah semua. Sekarang rumusan pemikiran dari masing-masing anggota kelas akan kita bentuk dalam suatu kesepakatan. Ini yang ada beberapa yang sama, ya, ada beberapa yang sama. Nanti kita tulis di situ menjadi satu saja kesepakatannya. Yang pertama adalah kerjasama, bekerja sama dengan baik saat mendapat tugas kelompok, saling membantu, harus bekerja sama, tidak boleh ada yang tidak bekerja atau hanya melihat. Ini bahasanya menjadi apa begini nih? Rumusannya seperti apa yang simpel? Bekerja sama saat bekerja kelompok. Bekerja sama saat kerja kelompok. Ya. Yang kedua, percaya diri. Tidak malu ketika berpresentasi di depan kelas dan tidak malu bertanya jika tidak memahami materi. Tidak malu presentasi dan tidak malu bertanya. Kita tulis dalam bahasa seperti apa yang simpel ini? Percaya diri. Percaya diri saat presentasi. Kemudian antusias, apa ini? Menjadi kelas yang aktif dalam bidang akademis maupun non-akademis dan berantusias menjadi kelas yang terbaik. Menjadi kelas yang aktif dalam bidang akademik dan non-akademik. Berarti kita bisa masukkan dalam kalimat berprestasi ya. Berprestasi dalam
bidang akademik dan non akademik. Kemudian bertanggung jawab dengan mengerjakan piket kelas, membersihkan kelas. Bertanggung jawab, mengerjakan piket kelas dan membersihkan kelas. Apa di sini kalimatnya yang simple? Bertanggung jawab atas tugas piket, tugas kelas. Bertanggung jawab bersama-sama ya. Bertanggung jawab secara bersama-sama melaksanakan piket kelas. Kemudian saling menghargai ketika bertukar pendapat meskipun berbeda pendapat dengan orang lain. Ada sudah di sini ada. Menghargai pendapat orang lain ya. Menghargai pendapat orang lain. Kemudian bersama menjaga kebersihan. Sama ya, sudah masuk ya. Dengan bertanggung jawab. Sama, melaksanakan piket bersama-sama. Kemudian tanggung jawab saat piket kelas. Sudah ada? Kemudian menghargai pendapat teman ada? Kemudian saling membantu saat kerja bakti. Sudah ada? Kemudian rasa hormat, menghargai guru ketika mengajar kelas, bersikap sopan dan santun, menghormati teman yang sedang berpresentasi. Juga saling menghormati sesama teman baik laki-laki maupun perempuan. Berarti ini saling menghormati kepada guru dan teman ya. Ya, menghormati guru dan teman. 7. Menghargai pendapat sama guru. Menghormati guru sama ada sudah. Menghargai guru ada. Bekerja sama saat piket sudah ada. Menghargai pendapat teman ada sudah. Toleransi. Menjadi kelas yang mempunyai sikap toleran yang tinggi. Dengan cara tidak membeda-bedakan teman yang seagama maupun tidak. Ya. Apa bahasanya ini? Toleransi. Saling toleransi. Saling toleransi. Kemudian membuat tempat sampah dari kardus, tidak membuat rusuh di kelas, sehingga kelas menjadi aman, nyaman, dan tentram. Nyaman ditempati oleh warga kelas. Tempat sampah. Menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama ya. Ada enggak di sini sudah? Menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Kemudian keberanian berani mengasih pendapat sudah ada. Menghargai pendapat teman ada. Sedang menjelaskan harus mendengarkan dan tidak boleh berbicara sendiri dan membuat kelas jadi ramai. Saat pembelajaran berlangsung dan guru sedang menjelaskan, harus mendengarkan dan tidak boleh berbicara sendiri dan membuat kelas jadi ramai dan tidak membuat kelas jadi ramai. Sudah ada enggak di sini? Masuk menghargai enggak itu tadi? Menghormati ini ya. Ya, sudah masuk menghormati. Kemudian
saling bekerja sama dalam melakukan hal apapun di kelas. Sama, bersama-sama tadi itu. Terhadap teman yang sedang kesusahan dan mendapat musibah, membantu teman yang mendapat musibah. Belum ada. Apa di sini? Empati ya. Empati pada teman yang kesusahan. Ya, empati pada teman yang kesusahan atau mendapat masalah. Kemudian menghargai pendapat teman, menghargai guru, sama ada sudah. Berani mengungkapkan sudah ada. Berani bertanya ketika ada sudah ada. Berani bertanya. Aktif dalam kelas berarti. Aktif dalam kelas yang mana? Tidak ada. Aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran di kelas. Aktif dalam pembelajaran. Ini hasil dari kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat bersama. Ada berapa siswa semua di sini? 26. Ada 26 siswa, semuanya sudah mencurahkan pendapatnya tentang kelas apa, suasana seperti apa yang akan kita bangun. Kemudian dari yang 26 itu kita sepakati, kita kumpulkan sesuai yang ide-ide yang sama dalam satu rumusan, sehingga kita hasilkan ada 10 kesepakatan keyakinan kelas. Bapak bacakan, kalau masih ada yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan, atau mungkin kalimatnya terlalu kurang jelas, kurang baik, silahkan langsung memberikan masukan. Kesepakatan keyakinan kelas 8D. 1. Bekerja sama saat kerja kelompok. Sepakat ini? Sepakat. Yang kedua, percaya diri saat presentasi? Tiga, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Siap ini? 4, bertanggung jawab secara bersama-sama melaksanakan piket kelas. 5, menghargai pendapat orang lain. Pendapat temannya ya, harus dihargai. 6, saling menghormati kepada guru dan teman. Sepakat? Saling toleransi. Tidak ada perbedaan di sini. Satu dengan yang lainnya sama kan? Menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Empati pada teman yang mendapatkan masalah, musibah, dan kesusahan ya. Yang ke-10, aktif dalam pembelajaran di kelas. Dari 10 hasil ini, adakah kalian yang tidak setuju atau akan memperbaiki atau menambah boleh? Ada? Tidak ada? Sepakat semua? Sepakat mengerjakan? Coba satu suara dengan lantang, dengan semangat. Hasil ini sepakat atau tidak? Siap mengerjakan kesepakatan ini? Siap. Bagus. Terima kasih. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan hasil ini akan kita buatkan semacam pengumuman atau hasil akan kita buatkan banner begitu. Akan kita pajang di kelas sehingga tiap hari kita bisa melihat kesepakatan di kelas kita. Anda ada yang mau menambah? Misalkan berdoa, biasa berdoa sebelum dan mengakhiri pelajaran gitu ya. Ini tidak ada ini. Gimana kalau kita tambahkan bersama di sini ya? Setuju ditambah ya? Jadi ada poin di sini yang paling atas adalah berdoa setiap akan memulai pelajaran dan akhir pelajaran. Begini? Ada masukan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada,
kita akhiri. Terima kasih, Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak negeri membawa sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Ucaplah jadi keteladanan, mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi pembelajar yang mandiri. Nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa, untuk masa depan anak-anak bangsa, untuk masa depan anak-anak bangsa. Anak negeri membawa sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Nyalakan tanda tanya, mencari jawaban
ucaplah jadi keteladanan. Mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi pembelajar yang mandiri. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamal Arifin dari kelas 8D. Setelah adanya kesepakatan dalam kelas, saya lebih percaya diri dalam melakukan presentasi. Dan saya lebih menghargai teman yang sedang presentasi meskipun berbeda pendapat dengan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elgi Optina Rohim, saya dari kelas 8D. Pendapat saya, dengan keyakinan kelas ini, saya dapat mengutarakan keinginan saya untuk kelas ke depannya. Dan suasana di kelas menjadi lebih baik. Perlahan-lahan sikap dan perilaku teman saya berubah menjadi lebih baik. Dengan keyakinan kelas ini, saya berharap ke depannya keyakinan kelas ini berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Himatin Ulia Muhlif, siswa kelas 8. Setelah saya dan teman-teman kelas saya membuat keyakinan kelas, saya merasa saya bisa lebih enjoy dalam belajar di kelas. Dan saya juga bisa lebih cepat menerima materi yang guru jelaskan. Ditambah lagi dengan suasana belajar yang cocok dan sesuai dengan gaya belajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Flia Rosanti dari kelas 8D. Pendapat saya dari keyakinan kelas kami, saya lebih menghargai teman saya meskipun berbeda pendapat dan saling menguatkan percaya diri atas tugas yang diberikan oleh guru dan menambah lingkungan positif bagi teman-teman saya. Saling mendukung meskipun berbeda pendapat dalam kerja kelompok ataupun bertukar pendapat. Saling menguatkan satu sama lain dan tidak boleh minder, saling mensupport sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayasa Alzana Drilayina dari kelas 8D. Setelah kami membuat keyakinan kelas, kami menjadi lebih disiplin, lebih saling menghormati antar guru dan juga teman, lebih bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dan kami selalu bekerja sama, membantu satu sama lain. Kami juga lebih bersemangat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.